Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi Pati. Kali ini kita sebetulnya akan overview sedikit ya tentang pati. Apa sih pati itu gitu ya. Nah, pati itu sebetulnya adalah bagian dari karbohidrat yang digolongkan dalam salah satu polisakarida yang mempunyai banyak fungsi, dibilang multifungsi ya. Kalau kita lihat lagi apa sih, kenapa sih digolongkan menjadi polisakarida? Nah, ini kalau kita ingat. Nah, struktur karbohidrat itu secara umum kan digolongkan menjadi 3. Ada monosakarida, ada disakarida, dan ada poligosakarida. Nah, antara disakarida dan polisakarida itu ada sebetulnya digolongkan lagi oligosakarida, yaitu antara 2 dan 10 ya itu. Nah, di mana posisi pati? Pati itu merupakan polisakarida ini ya, kompleks sugar ya. Lalu ingat, basic structure dari karbohidrat itu adalah C, H, dan O. Gak ada yang lain lagi ya. Yang ini. Nah, kemudian perbandingannya berapa? CH dulu selalu 1, 2, 1 ya. Jadi jika kita bicara tentang simple karbohidrat monosakarida yang biasanya banyak sekali terdapat di alam, itu adalah glukosa kan. Glukosa itu mempunyai struktur C6H12O6. Nah, itu makanya C6-nya C-nya yang merah, kemudian hanya kan 12, yang hijau kita simbolkan hijau, kemudian oksigennya biru ada 6. Nah, ini ya. Kemudian apa sih pentingnya karbohidrat di Indonesia itu digunakan sebagai apa sih gitu kan. Nah, ternyata karbohidrat di Indonesia itu penggunaannya itu 78% itu dia untuk food, untuk pangan ya, sebagian besar hampir ya 80% ya hampir. Kemudian apalagi yang 11% untuk feed, pakan untuk hewan ternak ya, hewan-hewan. Nah, kemudian yang 22% itu untuk industri. Kemudian 9% itu yang lainnya seperti ada bioetanol ya, ada farmasi gitu kan. Nah, sedemikian pentingnya karbohidrat itu di dalam diet manusia itu sebetulnya sumbernya dari apa saja. Nah, kalau di Indonesia ini di sumbernya itu mainly apa, beras ya. Itu no wonder ya, nggak heran karena hampir sebagian besar makanan pokoknya sebagai staple food itu kan beras ya 57%. Kemudian diikuti dengan cassava, singkong, ubi kayu itu 20%. Nah, kemudian sisanya corn, jagung ya. Kemudian setelah jagung, wheat. Wheat ini kita tidak menanam tapi importnya banyak sekali karena jenis makanan-makanan kita terutama snack yang itu yang berasal dari gandum, berbahan baku gandum itu banyak sekali. Makanya ini suatu peluang sebetulnya. Nggak bermaksud menyaingkan dong, tapi suatu peluang untuk memanfaatkan pati-pati yang terutama dari sumber lokal itu untuk snack-snack itu ya. Kemudian ya ini sweet potato, ubi jalar kan 4%. Nah, others 2%. Others ini apa maksudnya? Umbi-umbi minor seperti talas, kimpul ya, garut ya, ganyong gitu ya. Kemudian juga porang sekarang yang baru dikembangkan ya, potensi sumber karbohidrat. Nah, kita back to pati, mata kuliah kita. Topik kita, apa sih pati itu? Nah, pati itu sebetulnya ini kegunaan pati ya, tadi kan industri pangan, industri kertas dan pulp, industri tekstil, nah industri kosmetik ini kan. Nah, ini itu data yang kita compile dari itu ya, berbagai sumber, kemudian dari Menteri Perdagangan ya. Itu permintaan pati dunia tahun 2019, belum lama kan berarti. Nah, itu permintaan paling banyak itu adalah ini pati ubi kayu ya, pati singkong atau pati ubi kayu atau pati cassava yang punya nama unik tapioka. Nah, ini kan 38%. Kemudian diikuti pati jagung 24%, kemudian pati kentang, kemudian pati gandum dan pati-pati lainnya. Nah, gitu ya. Kalau inulin ini sebetulnya dia itu tadi yang saya bilang oligosakarida tadi, dari frukto-oligosakarida ini ya. Ini sebetulnya kegunaannya banyak sekali, dan juga bisa sebagai pengental, sebagai menapati tadi. Nah,
Kemudian secara fisik apa sih pati itu? Bentuknya granula. Apa sih granula itu? Granula itu butiran kecil segini, ukurannya mikron ya. Kemudian mempunyai sifat yang tergantung ya, inherent itu sifat bawaan yang bentuk dan ukuran, warna, flavor, bau, sifat aliran, ini sifat biologinya, itu daya dispersi, itu tergantung dari spesiesnya. Jadi kalau pati jagung itu akan berbeda dengan pati singkong gitu ya, in some cases ya. Ini contoh-contoh, ini juga saya ambil dari berbagai sumber, contoh-contoh dari granula pati yang diambil dengan mikroskop scattering elektron ya. Nah ini amaran tuh bayam, biji bayam ya, pati dari biji bayam gitu ya. Nah kemudian arrowroot yang itu garut ya, pati garut itu kecil 20 besar, lebih 2 kali lebih besar dibanding dengan pati biji bayam. Kemudian buckwheat, kita nggak punya buckwheat, tapi di buckwheat itu tumbuh di Afrika ada buckwheat, atau di Amerika itu ada buckwheat ya, di temperate zone. Kemudian cassava ini yang kita banyak sekali punya, itu 10 mikron ukuran granulanya, antara ya dia range itu, jadi dari ya sampai 10 mikron gitu ya. Nah kemudian ini pati jagung mirip kan, 10 mikron maksimumnya. Nah kemudian oat starch kita juga nggak produksi ini, kemudian potato starch ini juga kita nggak produksi, paling-paling diproduksi itu untuk penelitian ya, untuk media mikroba gitu ya, seperti itu. Nah kemudian rice starch ya kan, kita juga sedikit produksi rice starch ini karena nasi biasanya langsung kita makan, nggak kita ekstrak seperti singkong ini kan banyak digunakan sebagai bahan baku industri tapioka. Nah itu ya. Nah ini yang lainnya. Oke baik, kita lanjut ya. Nah tadi sebetulnya pati itu disintesanya kalau kita ingat susunan sel ya, itu di sitoplasma. Nah posisinya dia seperti ini, jadi untuk mendapatkan pati, untuk mengekstrak pati, dia harus dikeluarkan dari sini, posisinya ini ya, harus keluarkan. Lagi bagaimana pengeluarannya? Makanya harus dihancurkan dulu selnya itu apa ya, misalkan kalau pati singkong kan kita nggak bisa langsung utuh gitu, jadi diparut dulu, dikeluarkan dulu, nanti dipisahkan dari dinding sel gitu kan. Nah kalau secara horizontal dia segini, berbentuk lingkaran-lingkaran konsentrik ini. Nah beberapa literatur menyebutkan bahwa posisi di antara lingkaran-lingkaran ini, nanti kalau kita sampai apa sih struktur kimia ya, ini amilopektin itu terdapat pada membentuk lingkaran-lingkaran konsentris ini, kemudian amilosanya dia terdispersi di antara lingkaran-lingkaran ini gitu ya. Nah kemudian kita mau bicara tentang tapioka yang kita itu produksi banyak sekali. Kita kan produksi nomor 1 di Indonesia gitu ya. Kalau posisi dunia singkong itu nomor 4, dan singkong kita sebagian besar digunakan untuk industri tapioka. Nah, kalau ini contoh-contoh granula tapioka yang ukurannya tadi antara 20 mikron tadi ya. Sebetulnya ada sih yang lebih tinggi lagi, tapi ini nggak kelihatan ya. Nah, ini saya membuat tapioka A, tapioka B, tapioka C, tapioka F ini sebetulnya ada yang ditambahkan sesuatu gitu ya, dimodifikasi istilahnya. Dia kelihatan nampaknya sama kan, tapi dia beda. Nanti kalau kita lihat reologinya ya, sifat reologi, pola alirnya dia beda gitu ya, sifat gelnya juga beda, nanti kita lihat. Nah ini juga tadi kelihatannya sama kan. Nah ternyata setelah kita lihat dengan alat namanya IDEX ya, setelah SEM kemudian IDEX, itu dia lain. Tapioka yang ini yang kita modifikasi tadi itu, ini kalau nggak salah dia itu yang F ya, tadi kan ada A, B, C sama F gitu. Nah ini di sini tadi kan slide awal tadi kan kita tegaskan bahwa karbohidrat itu yang murni ya sebenarnya C, H, dan O kan. Nah alat ini dia tidak mendeteksi H tapi C dan O nya saja. Nah kalau ini pati yang murni, dia hanya C, H, dan O. Yang merah ini kan C, kemudian yang hijau muda ini, hijau ngejreng ini dia O, menunjukkan O. Jadi ini C, H, dan O, jadi menunjukkan bahwa dia itu pati yang tidak ditambahin apa-apa gitu ya. Nah kemudian yang ini ternyata ya saya nggak modifikasi ya, itu ternyata selain CH
CH-nya nggak terlihat, CO yang merah C, yang hijau O, yang biru ini ternyata ada K gitu ya. Nah ini juga nanti mempengaruhi. Kalau kita lihat pada SEM tadi yang butiran-butiran kecil tadi kan sama nampaknya ya, tapi ternyata setelah dideteksi lagi mikrostrukturnya di dalamnya lagi lebih deeper lagi, memang beda, ini ada K-nya ya, ini memang diperlakukan ditambahin K. Nah itulah bedanya ya. Nah kemudian secara kimia apa? Secara kimia. Secara kimia itu pati itu adalah polimer dari glukosa yang terdiri dari molekul amilosa. Jadi polimer glukosa tadi itu membentuk molekul amilosa dan membentuk molekul amilopektin. Apa bedanya? Amilosa dan amilopektin itulah yang menyusun struktur butiran-butiran pati kecil tadi, yang tadi kita lihat gambar yang lingkaran tadi, konsentris tadi. Nah itu nanti kita. Nah amilosa, apa itu amilosa? Amilosa itu komponen linier dari pati ya, apa mengandung ikatan alfa 14 alfa gluka. Nah apa yang berikatan alfa ini kan suatu molekul glukosa C6, ini ke C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, C nomor 6 gini. Nah C nomor 1 ini berikatan dengan C nomor 4 berikutnya ya kan, ini 1 2 3 4. Nah inilah disebut molekul komponen linear dari amilosa. Dia hanya terdiri dari glukosa yang berikatan secara linear dengan ikatan 1 dengan 4. C nomor 1 mengikat C nomor 4, ini seterusnya lurus sampai N kali ya. Kemudian apalagi sifat amilosa ini dapat membentuk warna biru. Jadi kalau kita mendeteksi, kalau kita mengisolasi amilosa saja murni ya, kalau kita tetesi dengan larutan iodin itu akan membentuk warna biru. Warna biru itu akan terperangkap di dalam setiap berapa ya, 6 molekul glukosa itu memerangkap satu iodin. Nah, merah ini iodin membentuk warna biru jika direaksikan dengan yodium ya gitu ya. Nah kemudian yang tadi satu lagi kan amilopektin. Nah jadi amilopektin itu sama dengan molekul glukosa, monomer glukosa, tapi dia bercabang. Kenapa dia bercabang? Nah karena selain dia mengandung ikatan 14, yang tadi 14 ini membentuk linear kan, dia juga mengandung linear 16. Jadi ini kan 6, dan pokoknya di bawah ini 1 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ke atas kan. Ini 6, C nomor 6 berikatan dengan C nomor 1 di sini. Ini di bawah O kan 1. Nih 1. Jadi C 16 alfa 16 kan. Jadi amilopektin itu adalah molekul glukosa yang membentuk polimer tapi bercabang. Kenapa bisa bercabang? Yaitu karena ada tiap linear biasanya tiap 20 ya, itu membentuk ya, ikatan 16 ini yang membentuk cabang gitu. Nah jadi ada cabang dan ada lurus. Jadi molekul yang mengandung rantai ikatannya 4 alfa dengan 16 alfa ya gitu ya. Nah kemudian kalau tadi amilosa itu ditesin yodium dia berwarna biru, kalau ini membentuk warna merah dengan catatan yang asli ya. Kalau kita membeli tepung, misalkan tepung tapioka, ada tapioka di pasar, kalau kita tesin itu warnanya enggak, ini intensitas biru dan merahnya aja yang berbeda gitu ya. Jadi karena nggak murni amilosa dan nggak murni amilopektin kan, mereka bercampur gitu kan. Nah kalau kita tabulasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi tipe ikatannya amilosa itu hanya 14. Kemudian ke amilopektin 14 dan 16. Kemudian bobot molekul amilosa itu jauh lebih rendah dari bobot molekul pati amilopektin, kan? Yang ini bisa sampai 1 juta, yang ini lebih dari 1 juta, bahkan sampai 50 juta. Kemudian derajat polimerisasi. Apa itu derajat polimerisasi? Banyaknya molekul-molekul monomer glukosa tadi yang bergandengan itu. Ya ini kecil, makanya kan berat molekulnya juga lebih rendah karena kan dia berkorelasi positif. Kalau derajat molekulnya kecil, dia berat molekulnya kecil karena monomer penyusunnya sama kan. Nah ini kemudian, ini sama membentuk kompleks blue, yang ini membentuk kompleks red sampai biru, ungu ya, merah sampai ungu. Nah retrogradasi, yang ini tinggi, yang ini rendah. Apa retrogradasi? Retrogradasi itu kumpulan dari amilosa yang melengket semua nanti setelah dimasak ya, itu retrogradasi. Yang ini tidak mempunyai keterendungan, retrogradasi rendah sekali. Nah ini tinggi. Nanti kita bicarakan retrogradasi lebih lanjut saja.
Nah, kemudian bagaimana proporsinya? Kalau tadi hampir semuanya itu mengandung amilosa dan amilopektin, tapi proporsinya bagaimana? Kalau lihat tapioka itu 17, kemudian amilopektinnya 83. Ini juga betul kentang ya, dia sampai 20, kemudian ini 80. Karena jumlahnya ini 100, jadi berkurangnya ada difference saja. Jadi disintesanya di mana tadi molekul granulat pati tadi kan? Itu kan di sitoplasma, kalau ingat kita gambar sel ya, sel nah itu ada sitoplasma yang cairan agak kental, itu disitulah, disitu ada kloroplas ya, pati di sekitar dari kloroplas itu. Semakin tua butiran patinya semakin besar. Nah kemudian kalau amilopektin apa? Amilopektin itu membentuk lingkaran-lingkaran tadi kan, hipotesis, dan amilosa terdispersi di antara lingkaran-lingkaran tadi, ilustrasi tadi. Nah, kemudian dihubungkan bersama melalui ikatan hidrogen. Iya, ikatan hidrogen, H saja. Ikatan hidrogen berarti lemah, nggak seperti ikatan kovalen kuat ya. Jadi gimana ini ikatan hidrogen pengaruhnya terhadap sifat ketahanan panasnya? Kalau dipanaskan atau bahkan direndam dalam air pun dia melemah itu kan. Sehingga granulat pati kalau dipanaskan rendam dalam air dia mengembang sampai 30%, bisa dia nggak larut, mungkin untuk suspensi. Nah semakin dipanaskan ikatan hidrogen melemah, makanya kita kalau bikin lem itu kan pati juga di air kemudian dipanaskan, nah jadinya seperti itu karena ikatan hidrogennya lemah, rusak, nggak mampu mempertahankan integritasnya granul. Nah ini yang tadi ya, jadi pati itu mengandung secara umum ini ya, amilosa dengan amilopektin itu apa bedanya? Secara umum, pati itu mengandung lebih banyak amilopektin daripada amilosa. Lu lihat di sini, amilopektinnya kan tinggi. Kecuali ini loh ya, high amilos, namanya juga high amilos, high amilosa tinggi kan. Ini kecuali yang ini sama yang ini, lihat nih, ini kebalikan. Nah, ini hampir semua amilopektin itu biasanya lebih besar yang normal ya. Kemudian amilosa lebih sedikit. Kemudian apalagi pada umumnya umbi-umbian, mana yang umbi-umbian ini kan tapioka dan potato ini mengandung lebih banyak amilopektin, ini 80, sedangkan daripada biji-bijian ini kan 75, ini ya di bawah 80 gitu kan, nah kemudian roots and tubers itu umbi-umbian ya, akar dan umbi-umbian itu mengandung 80% amilopektin, bener kan? Jadi itu pada umumnya segitu gitu kan, lebih tinggi. Nah, sereal kira-kira hampir 75 ya kan, 75 kecuali yang worksicon sama high amylose ini. Nah, kemudian apalagi pati dari jagung ketan, worksicon ya, jagung ketan ini namanya jagung ketan. Nah, jagung ketan itu kenapa dinamakan jagung ketan? Karena dia tidak memiliki amilosa. Nah, hampir 100% itu amilopektin dari pati itu. Kan komposisi proporsi itu kan 100% pati itu 100% terdiri dari amilosa dan amilopektin. Ya sebenarnya nggak 100% sih, bisa 95 sampai 100. Yang 5% itu komponen intermediate ya, seperti abu gitu. Itu. Nah, ini kan pati jagung ketan dan beras ketan. Beras ketan itu yang kita makan ketan itu 100% berupa amilopektin ya, sehingga pulen, lengket ya. Nah, terus kan nggak mungkin kita makan mentah pati aja. Kalau kita menggunakan pati juga nggak mungkin dicampur dalam keadaan mentah, mesti sebelum dikonsumsi kan pati itu ada perlakuan panas. Nah, apa yang terjadi saat pati dipanaskan dalam keadaan air berlebih ya? Nah, cukup. Nah, kalau pati itu dipanaskan dalam keadaan air cukup, dia granula pati itu akan menyerap air, ya menyerap air. Gimana menyerap air dan mengembang? Kok bisa ya menyerap air dan mengembang? Nah, tadi karena ikatan hidrogen tadi kan. Nah, awal-awal sih dia nempel, kemudian nempel di luar, kemudian adsorpsi ya, kemudian terabsorpsi, terserap ke dalam. Nah, setelah serap dia mengembang. Nah, itu kenapa? Karena ikatan hidrogennya melemah sehingga air bisa terhimbibisi masuk. Kemudian setelah dia masuk, ini panas ya, sambil dipanaskan ya. Sambil dipanaskan semakin panas semakin mengembang. Nah, juga kehilangan sifat birefringent. Apa itu sifat birefringent? Sifat birefringent itu adalah sebetulnya granula pati itu kalau kita lihat, saya nggak punya gambarnya ini.
lihat dalam mikroskop yang terpolarisasi, bukan mikroskop scanning ya. Kalau tadi lihat ukuran granula yang bulat-bulat tadi kan scanning mikroskop. Yang ini scanning elektron tadi, scanning mikroskop elektron SEM. Kalau ini pakai mikroskop terpolarisasi, itu satu butir granula itu dia akan terlihat bahwa dia itu di dalamnya itu ada cross ya, ada gelap gitu ya, gelap dan terang gitu ya. Kalau saya boleh menggambarkan di sini. Ini ya, itu yaitu dalam granula itu kan bulat tadi gini, kemudian dia itu ternyata ada gini ya. Nah, ada gelap dan terang, makanya dibilang multi-cross gelap dan terang. Nah, kalau sudah dipanaskan dia hilang, jadi gelap aja semua gitu ya. Nah, gelap semua, nggak ada ini. Nah, mikroskop terpolarisasi. Nah, kemudian seolah dengan ini kejernihan meningkat. Tadinya kan seperti susu suspensi. Kalau pati kita campur air, kita aduk-aduk pakai air kan nggak larut seperti gula yang kita masukkan dalam air. Kita aduk-aduk larut kan nggak kelihatan. Nah, tapi kalau pati kita tambahkan air, dia tidak larut tapi membentuk suspensi yang berwarna putih seperti susu itu kan. Nah, itu lama-lama jernih kan, lama-lama jernih kan, nggak putih lagi kan, kita panaskan. Nah, jernihan meningkat. Nah, kemudian meningkat. Seiring dengan kejernihan meningkat, viskositas meningkat, jadi kental kan, warnanya nggak putih lagi, agak bening, kemudian kental. Nah, itu satu seri yang berurutan gitu ya. Nah, kemudian molekul berantai lurus itu kalau dipanaskan lebih lanjut, udah kan viskositas meningkat sampai maksimal, kemudian udah kita rasa udah cukup, dia kita matikan apinya. Nah, pada saat pendinginan itu terjadilah molekul yang tadi lurus tadi masuk lagi ke dalam granula gitu. Jadi waktu saat ini meningkat ini, kenapa sih meningkat? Karena molekul-molekul granula amilosanya keluar, kemudian air masuk sehingga jadi kental kan. Nah, pada saat pendinginan itu amilosanya masuk lagi, yang rantai lurus kan mudah sih selurut gitu kayak belut kan lurus ya. Nah, kalau bercabang-cabang itu susah, jadi amilopektin ini tetap di dalam granula karena bercabang ya. Nah, kemudian pendinginan berlanjut itu menyebabkan setback. Setback itu apa, nanti kita bicarakan di term kedua kali ya. Nah, terjadilah retrogradasi yang dia membentuk gel atau pasta. Dan inilah yang disebut proses gelatinisasi ya, atau istilahnya kalau kita misalkan di kos atau masak nasi ya. Nah, kapan sih nasi itu dikatakan matang? Setelah tergelatinisasi. Setelah proses tergelatinisasi ini terlampaui semua, makanya dia matang, bisa dimakan. Istilah awamnya matang itu tergelatinisasi ya. Baik. Nah, kemudian tadi kenapa sih kok waktu di awal-awal tadi kan mengembang kan ya, mengembang air masuk inhibisi, kemudian granula mengembang, ya itu karena ini ikatan hidrogen itu terus terganggu, hanya dibebaskan sehingga molekul airnya dari luar tadi mengikut gugus AHA, granulanya jadi mengembang kan, kayak balon ditiup itu kan. Nah, itu mengembang. Nah, ini diikitin ini viskositas, kejernihan meningkat. Nah, itu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akhiri sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA atau di email, silahkan, nanti akan saya jawab semuanya. Jadi alhamdulillah pertemuan singkat awal ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.